Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani dari Prodi Manajemen Plus dengan NIM 28921501120. Ya, kali ini saya ingin membuat video untuk ujian tengah semester dengan mata kuliah manajemen logistik dan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaningtyas SIP SEMM. Dan materi yang akan saya bawakan kali ini tentang operasional kegiatan logistik. Operasional kegiatan logistik itu ada 6 macam ya. Tentang yang pertama itu operasi pergudangan, kedua kegunaan pergudangan, 3 pola lokasi gudang, 4 tipe pergudangan, lalu 5 fungsi operasi pergudangan, dan yang terakhir ke-6 ada gudang umum dan privat. Yang ketujuh, ada lagi yang ketujuh, dampak operasional dari kebijakan operasional. Lalu ke-8 ada kasus dan solusi. Nah, ini ada materi selanjutnya, itu tujuan instruksional khusus. Ya, pada dasarnya kegiatan transport membuat barang-barang yang tersedia harus digali untuk dihasilkan di tempat lain juga. Tanpa transport yang ekonomis, maka akan terjadi keterbatasan operasional perusahaan seperti terbatasnya jenis produk, tingginya harga dan kurang efisiensinya penggunaan sumber daya. Dan dalam perencanaan logistik, kegiatan transportasi akan menghubungkan antara pabrik, gudang, pasar yang terpisah-pisah letaknya. Jadi transportasi memberikan ruang dan memungkinkan terjadinya spesialisasi sehingga akan terjadi penghematan biaya yang lebih besar dalam proses manufaktur dan pemanasan. Lanjut ada operasi pergudangan. Ya, keberadaan gudang merupakan salah satu bagian usaha menyeluruh perusahaan untuk mendapatkan kegunaan waktu, tempat, dan kegunaan lainnya. Ya, penetapan jumlah dan lokasi gudang akan ditentukan oleh lokasi produksi dan pasar yang akan dituju. Secara tradisional, pergudangan telah digunakan sebagai sarana untuk menyimpan barang selama dalam tahapan proses logistik. Ya, terdapat 2 tipe dasar persediaan yang mengalami penyimpanan, yaitu bahan baku, komponen suku cadang, dan barang jadi. Menurut Douglas M. Lebert pada tahun 1998, ia menyatakan tentang alasan mengapa perusahaan menyimpan persediaannya di gudang. Lalu lanjut pada aktivitas pergudangan. Yang pertama dari aktivitas pergudangan ini adalah untuk memperoleh kegiatan transportasi dan produksi yang ekonomis. Yang kedua, mengambil manfaat dari diskon pembelian dan memelihara sumber pasokan. Lanjut yang ketiga, untuk mendukung kebijakan customer service perusahaan. Yang keempat, untuk menyesuaikan terhadap kondisi perubahan pasar. Kelima, menyesuaikan beda ruang dan waktu antara produsen dengan konsumen. Yang keenam, memenuhi ongkos logistik terkecil pada tingkat pelayanan yang diharapkan. Lanjut ketujuh, mendukung program just in time untuk pemasok dan pelanggan. Yang kedelapan, melayani pelanggan dengan produk majemuk, bukan hanya produk tunggal. 9, menyimpan sementara dari material daur ulang atau dibuang. Lalu lanjut pada kegunaan pergudangan. Pergudangan ini digunakan untuk mendukung kegiatan manufaktur, menyatukan produk dari berbagai fasilitas produk yang dikirim ke pelanggan tunggal untuk memecah dua dari pengiriman yang besar menjadi pengiriman yang lebih kecil.
kecil-kecil dalam upaya memuaskan para pelanggan yang mengkonsolidasi jumlah pengiriman yang kecil-kecil untuk pengiriman yang volumenya lebih besar. Nah, di sini ada contoh kegunaan pergudangan. Nah, di sini ada gambar pergudangan ya. Nah, ini gambar A, pemasok B, pemasok C ya. Ini semuanya ditaruh di gudang. Nah, ini sebelum dari pabrik, gudang, pemasok, lalu diecer. Nah, ini yang namanya kegiatan manufaktur. Lalu lanjut gudang yang menyatukan. Semua peran gudang ini sangat penting ya. Nah, ini barang yang datang dari berbagai produsen dikirim via truk dan diterima di gudang. Nah, aktivitas pergudangan ini yang melakukan penyatuan produk-produk yang bervariasi. Lalu dari gudang ini baru dikirim pada pelanggan menggunakan kendaraan yang jauh lebih kecil. Nah, ini bersifat tunggal. Nah, ini gudang, ada grafiknya ya, grafik gudang menyatukan ya, ini dari pabrik A, B, dan C semuanya dikumpulin ke gudang. Nah, dari gudang baru disortir kepada pelanggan 1 A, B, C, D, pelanggan 2 A, B, C, D gitu, semuanya dari gudang. Lalu di sini ada gambar grafik gudang konsolidasi. Nah, gudang konsolidasi ini dilakukan pada kondisi di mana produk dikirim daripada produsen namun dalam jumlah yang kecil-kecil dan tidak ekonomis jika dikirim langsung ke pelanggan dengan kuantitas yang sama. Untuk itu, dilakukan konsolidasi di gudang dan selanjutnya dikirim ke pelanggan dalam jumlah besar agar lebih ekonomis. Nah, ini gudang pemecah. Ada gudang pemecah. Ini gambaran grafik gudang pemecah. Nah, barang dikirim dalam jumlah besar namun pelanggan memerlukan dalam jumlah kecil-kecil. Untuk itu fungsi gudang berperan dalam memecah satuan barang dalam bentuk bulk jadi satuan kecil agar bisa dikirim ke pelanggan. Berdasarkan kegunaan gudang, jelas bahwa aktivitas pergudangan tidak hanya sebagai titik simpan. Ya, gudang itu banyak macamnya. Tidak cuma menyimpan barang dan numpuk. Semuanya bisa dilakukan penyortiran di gudang, lalu tempat transaksi di gudang. Nah, itu sebagai pusat informasi persediaan dan sarana konsolidasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Itu perannya gudang. Nah, lanjut pada materi ya, pola lokasi gudang. Lokasi yang tepat dibutuhkan dalam mendesain sistem logistik agar memperoleh gudang sesuai dengan kebutuhan. Ya, gudang yang didapat sebaiknya dapat memberikan pelayanan keuntungan biaya dalam suatu pasar tertentu. Penetapan jumlah dan lokasi gudang akan ditentukan oleh lokasi produksi dan pasar yang akan dituju. Ya, secara umum itu ada 3 tipe lokasi gudang yang dikembangkan oleh Hoovers. Yang pertama itu ada gudang posisi pasar, gudang posisi produksi, dan gudang posisi antara. Nah, ini ada gudang posisi pasar. Gudang posisi pasar ini ada untuk mengisi kembali persediaan untuk toko-toko yang akan diecer. Nah, ini gudang antar pasar itu ya biasanya untuk toko-toko yang warung gitu kan, biasa kita jumpai. Nah, semuanya larinya ke pasar. Nah, sebelum dari pasar itu ada gudang
Nah, sebelum ke pasar itu ada gudang produksi. Nah, gudang produksi ini yang dimana letaknya dekat dengan pabrik, sehingga dapat bertindak sebagai penghimpun produk yang dibuat dari berbagai pabrik. Nah, itu. Lalu yang terakhir ada gudang posisi antara. Gudang posisi antara itu apa sih gitu? Gudang posisi antara itu adalah penempatan gudang yang terletak di antara para pelanggan, konsumen dengan pabriknya. Ditujukan untuk meningkatkan para pelanggan utama dan menarik konsumen baru. Ya kan? Jadi dari gudang posisi produksi, uh, gudang posisi antara, dan gudang posisi pasar. Biasanya gudang posisi produksi dekat dengan pabrik, lalu diantar ke pasar, dan dari pasar barulah pengecer-pengecer yang untuk dagang di warung, pengecer itu ambilnya di pasar. Nah, ini ada beberapa tipe pergudangan. Tipe pergudangan yang biasa digunakan ini menurut ahlinya, menurut Douglas M. Lebert, itu ada 3 macam ya. Yang pertama ada cross docking, kedua ada gudang kontrak, lalu ketiga ada gudang umum. Nah, ada lanjut kembali pada fungsi operasi pergudangan. Fungsi operasi pergudangan itu ada fungsi pergerakan. Fungsi pergerakan ini adalah gudang sebagai wahana untuk menggerakkan aliran barang dari mulai penerimaan, transfer, penyiapan, dan cross docking atau pengiriman. Lanjut pada fungsi penyimpanan. Fungsi ini dilakukan secara sementara atau semi permanen. Gudang sementara menitikberatkan pada fungsi pergerakan dan hanya untuk memenuhi persediaan. Ini namanya gudang penyimpanan. Biasanya gudang ini dipisah ya, supply. Lalu lanjut pada fungsi transfer informasi. Nah, transfer informasi itu adalah pergerakan yang menyimpan secara simultan dan bisa melaksanakan kedua fungsi tersebut. Memerlukan informasi yang handal atau manajemen memerlukan informasi yang rutin dan akurat untuk mengelola sebuah kegiatan pergudangan, meliputi informasi tentang tingkat persediaan, tingkat keluaran, lokasi stok, pengiriman inbound dan outbound, data pelanggan, utilisasi fasilitas ruangan dan kepegawaian. Nah, itu semua adalah informasi vital dalam menentukan keberhasilan operasi pergudangan. Tanpa adanya informasi-informasi penting itu, manajemen itu akan kesulitan dalam mengelola pergudangan itu. Makanya penting dalam memilih manajemen yang kaya akan informasi. Lalu lanjut pada gudang umum versus gudang privat. Perbedaannya gudang umum dan gudang privat ini ada pada label ini ya. Nah, keunggulan dan kelemahannya ini, gudang umum itu keunggulannya itu ada pelindungan modal, mampu meningkatkan ruang, kondisi puncak, mengurangi resiko, skala ekonomi, fleksibel, keuntungan pajak, pengetahuan khusus untuk ongkos dan handling, lalu meminimumkan potensi perselisihan. Cuma kelemahan dalam gudang umum ini adalah masalah komunikasi, kurang pelayanan khusus, kurangan ruang penyimpanan ya, karena biasanya dia karena kurang tertata rapi lah kalau gudang umum itu, karena kan umum gitu kan. Nah, di sini ada gudang privat. Nah, gudang privat ini keunggulannya sendiri memiliki barang punya kendali yang tinggi, ya kan? Lalu memiliki fleksibilitas tinggi, dia ongkosnya kecil, dia menggunakan SDM yang lebih baik, ya kan? Manfaatkan pajak, manfaatan wujud. Cuma kurangnya adalah fleksibilitasnya, lalu kendala finansial,
tingkat pengembalian gitu kan. Jadi dalam gudang umum atau gudang privat ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung dari manajemennya itu sendiri. Nah, ada dampak operasional dari kebijakan pergudangan. Nah, ini ada kebijakan pergudangan itu pengiriman sering dan jumlah kecil, tingkat produksi yang disimpan, kurang waktu siklus, tidak ada toleransi untuk kesalahan, layanan nilai tambah pada pusat distribusi, kebutuhan informasi real time. Nah, ini adalah dampak-dampak informasi operasionalnya dalam setiap kebijakan. Lalu lanjut pada kasus dan solusi. Nah, kasus yang pertama itu ada 5 permasalahannya. Biasanya ada selisih stok barang, pengelolaan barang yang tidak masih bersifat manual gitu kan. Lalu kurang teliti saat proses penerimaan dan pengiriman barang, pengelolaan lokasi persediaannya yang buruk, lalu produk kadaluarsa tercampur dengan produk lainnya. Nah, ini kasus-kasus yang penting banget harus kita lebih teliti lagi. Karena nanti banyaknya komplain itu hadir dari gudang ini kalau kita nggak benar-benar ngasih solusi yang baik gitu kan, kalau kita nggak benar-benar teliti dalam menyortir barang-barangnya, karena bisa aja barang-barang rusak ke bawah gitu kan kalau kita nggak teliti. Nah, apa solusinya? Nah, solusinya jika sistem kerja tradisional masih diperlakukan dalam operasi pergudangan seperti kegiatan receiving, storage, tracking, tracing, picking, dan shipping, maka potensi human error akan ketidakakuratan akan tinggi. Makin tingginya tingkat kecenderungan para pengusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Salah satu cara dengan menggunakan elektronik data atau barcoding. Nah, untuk memenuhi persyaratan pelanggan otomatis pergudangan akan meningkatkan persentase barang terkirim dengan menggunakan metode quick response dan just in time. Nah, itu ya, jadi kita nggak terlalu manual lagi, semuanya bisa diinput di komputer. Nah, itu bisa mengurangi resikonya pada kasus yang sebelumnya. Nah, lanjut pada instruksinya. Ada LTS itu less than truckload atau pengiriman barang dengan menggabungkan pengiriman dari banyak pelanggan, atau TL itu truckload, pengiriman barang dengan menggunakan truk, dan CL ada container load, pengiriman barang dengan menggunakan kontainer. EDI atau Electronic Data Interchange, metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer. Nah, itu logistik. Logistik ini adalah proses merencanakan, menetapkan, mengendalikan yang efektif dan efisiensi dari aliran dan penyimpanan bahan baku dan persediaan dalam proses dan barang jadi yang terhubung dengan informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi yang terpenting pelanggan senang. Nah, itu tadi ya materi yang saya sampaikan, cukup sampai di sini saja. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan salah kata. Di sini kita sama-sama belajar. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.